Oke guys, balik lagi sama gue Wiz, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini kita akan nge-review sebuah pot ya guys ya. Pot dari brand yang kita bisa bilang brand sejuta umat ya guys ya. Yang kalau kalian pergi kemanapun, ketemu orang dengan latar belakang kayak gimana pun, ini mungkin kalian akan menemukan banyak gitu terdapat di masyarakat ya guys ya, segala kalangan. Yaitu adalah si Oxfa gitu. Nah, gue di sini spesifiknya akan nge-review produk Oxfa, yaitu Next Slim-nya ya guys ya. Ini memang udah banyak banget yang minta gue buat review, cuman kenapa gue baru memutuskan untuk coba? Jujur kemarin-kemarin gue belum menemukan poin ya kenapa gue harus beli si Next Slim ini gitu. Terus juga kalaupun ya misalnya gue dikasih sama Oxfa-nya atau minjem barang temen, gue masih belum poinnya apa gitu. Masa gue bikin video atau beli barang yang harganya juga nggak murah ya guys ya, maksudnya oke, enak normal, masa begitu doang gitu ya, ya nanti nggak ada isinya gitu video gue kan guys ya. Nah, tapi sekarang gue udah menemukan poin yang akan gue pengen bahas atau pengen gue sampaikan ke kalian dari produk si Next Slim ini ya guys ya. Ini salah satu produk terbarunya Oxfa lah gitu. Di sini kotaknya ya guys ya, gue beli di varian yang warna Black Warrior. By the way, warnanya juga banyak, tapi beberapa warna kalian akan mendapatkan perpaduan bahan yang berbeda. Contoh, mana injek pot gue? Yoi. Nah ini guys ya, terlalu banyak barang di meja. Kayak gini, varian yang Black Warrior. Di sini perpaduan bahan dasarnya tuh kayak besi gitulah ya, zinc alloy atau apa, gue nggak tahu juga. Tapi di sini perpaduannya tuh bukan sama rubber, kayak karbon gitu lah guys ya. Gue nggak tahu tapi intinya. Nah, buat beberapa warna lain perpaduannya dengan rubber gitu guys, dengan karet gitu. Jadi kalian beli varian warna lain akan mendapatkan perpaduan bahan juga yang berbeda ya. Cartridge yang tersedia 06, 08, dan 1,2. 06 cartridge-nya itu bawahnya hitam, 08-nya itu orange kalau nggak salah ya. 1,2-nya itu hijau ya kalau nggak salah, intinya gitu guys. Di sini dia ngeklaim double flavor, double lifespan. Gila, berani sekali ya kan ngeklaim kayak gitu ya kan, apalagi sudah kita beli nih. Akan kita review sejujur-jujurnya guys, tenang ya kan. Toh gue nggak dibayar sama Oxfa-nya ya kan, nggak dikasih juga. Jadi ya gue beli pakai duit pribadi, ya akan gue sampaikan sejujur-jujurnya yang gue rasain gitu tentang produk Next Slim ini. Nah, di sini gue bukan video reaction atau nyobain pertama kali, enggak. Sebelum video ini gue udah nyobain produk Oxfa ini, makanya gue langsung pengen nyampein ke kalian ya. Nah, yang ngebedain mungkin di sini gue akan lebih ngebahas dari penggunaan salt nih, karena gue ngeliat di beberapa video lain gitu orang-orang ngebahasnya lebih ke buat freebase gitu-gitu ya guys ya. Tapi opini gue setelah lama-lama gue lihat, gue baca sebelum gue memutuskan untuk beli, Next Slim ini kayaknya masih di kategori pot Oxfa yang diperuntukkan buat main salt nih, karena kayak masih ramping ya, walaupun powernya udah cukup besar, cuman kayaknya menurut gue ya, fanbase Oxfa kalau memang pengen nyari pot yang buat main freebase dan spesifiknya merek Oxfa, kayaknya dia akan beli si V Prime gitu ya kan, dibandingkan si Next Slim ini gitu. Jadi kayaknya gue ngelihat beberapa orang teman-teman gue beli pun ya nggak ada tuh yang tujuannya buat main freebase gitu. Rata-rata memang mereka pengen main salt nick. Nah, timbul lah ya kan poin yang akan gue pengen bahas gitu. Maksudnya oke, gue kayak harus nyoba nih. Kenapa? Karena apakah worth it itu kalian yang udah menggunakan salah satu yang menurut gue cukup berhasil dari produk Oxfa itu Slim Pro 2. Kemarin banyak banget yang pakai, itu gue bilang ya, bener-bener sejuta umat ya kan yang pakai. Apakah worth it kalian pengguna-pengguna Slim Pro kayak gitu-gitu buat beli dan move ke si Next Slim ini gitu. Ya, ada di sini juga dengan teknologi terbarunya yaitu dual mesh ya kan. Gue mungkin nanti akan bikin video tersendiri tentang pendapat gue pot dual mesh kayak gimana, pendapat gue pribadi. Tapi di sini kita akan fokus di produk Oxfa-nya sendiri, karena menurut gue dual mesh-nya di Oxfa ini tuh agak cukup berbeda ya. Bukannya berbeda, maksudnya ya berbeda bener, dan banyak orang yang kayaknya agak misleading gitu, salah menyampaikan atau salah mengartikannya gitu. Nah,
banyak yang berpendapat dual mesh-nya di Oxfy ini tuh kalau kalian kayak main mode gitu ya guys ya. Jadi kayak kalau kalian main boost, dual coilnya aktif, terus kalau kalian main eco modenya satu coilnya mati. Nah, kalau kayak gitu itu harusnya OHM-nya berubah ya guys ya. Jadi contoh misalnya kalau kita ngaktifin satu coil, dia OHM terbesarnya akan muncul yaitu 08 misalnya gitu. Tapi kalau kita masukin mode boost, nah harusnya ini berubah guys setengahnya. Nah, intinya kayak gitu. Tapi di sini ya, ini gue lagi pakai cartridge 08-nya ya kan, gue masukin. Nah, di mode boost-nya OHM-nya itu tetap di 08. Nah, harusnya kalau memang bener kayak gitu ya, dia harusnya berkurang setengahnya ya guys ya, kurang lebihnya gitu. Atau kalau memang ini udah mode boostnya 08, pas kita ngaktifin eco modenya, dia harusnya OHM-nya naik gitu ya guys ya. Pokoknya intinya harus ada naik turun, tapi ini ternyata stay di 08. Nah, jadi bukan seperti dual coil on off gitu kalau menurut gue pribadi ya. Kembali lagi ini pendapat gue karena Oxfam-nya pun nggak menjelaskan kalau dia sistem coil on off gitu sih guys ya. Lebih kayak dari penglihatan gue ini lebih kayak breakthrough. Anjing, breakthrough. Apa ya? Kayak melepas batasan coil gitu. Jadi karena ini dia udah pakai dual coil, dual mesh, dia jadi bisa ngasih batasan lebih kalau kalian pengen main watt yang lebih tinggi gitu. Karena kalian pasti pengguna mod, pengguna IO mungkin kan sering banget tuh ya, apalagi yang pengen apa ya, show off biar kelihatan modnya gahar ya, padahal dia mainin over watt ya. Jadi wattnya terlalu over biar kelihatan gahar. Paham nggak maksud gua? Jadi kayak contoh misalnya kalian coil 04, tapi di situ kalian mainin wattnya 45 watt, 50 watt gitu, over gitu. Jadi biar kelihatan gahar atau power yang dapetin tuh lebih kayak nampol gitu. Jadi kalau di RDA gitu-gitu masih memang bisa, walaupun tetap gak disaranin kalau gua. Jadi lebih baik main di voltase yang sesuai aja ya guys ya. Ibaratnya voltase dan watt yang sesuai dianjurkan gitu dari OHM si coilnya. Nah, cuman kalau di cartridge, kalau kita mau overwatt kayak gitu kayaknya belum bisa ya zaman-zaman dulu gitu. Jadi kayak kalau kita paksain watt tinggi, nanti takutnya coilnya rusak atau kapasnya cepat gosong gitu. Nah, di sini kayaknya si Oxfam bikin teknologi dual mesh-nya itu buat membuka potensi dual coilnya itu. Jadi kalau kita main overwatt, ya dia bisa bertahan tanpa rusak gitu ya guys ya. Ya gue nggak tahu ya, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi memang benar sistem on off gitu. Tapi kalau memang sistem on off, ya harusnya berubah OHM coilnya di sininya gitu. Nah kalau di pot lain kita kan nggak bisa, biasanya udah dikasih batasan sama si perusahaannya. Misalnya pot merek A, terus kalian beli 08. Nah kalau kalian mau overwatt, walaupun misalnya device-nya itu bisa sampai 40 watt, tapi biasanya kan dia ke-lock gitu ya guys ya, di cartridge 08-nya kalian maksimal wattnya segini gitu. Jadi udah di-lock perusahaannya biar gak gampang rusak gitu. Atau biasanya newbie mungkin kan yang nggak ngerti masalah watt dan voltase, ya kalau dia asal-asal pencet wattnya tinggi, takutnya cartridge-nya langsung rusak, kapasnya gosong, coilnya putus dan lain-lain. Makanya di-lock. Nah kayaknya di Oxfam ini dibiarin gitu karena udah pakai dual mesh ini gitu ya guys ya. Ya mudah-mudahan paham ya guys ya penjelasan gua. Sekali lagi kalau memang ada yang kurang tepat bisa di komen ya. Maklum ya guys ya, kadang suka belibet nih penjelasan gua ya kan. Ya siapa tahu gua ada misleading juga ya guys ya, bantuin aja gitu di komen. Nah, untuk rasanya gimana bang? Ya kan? Karena gue jujur gue nyobainnya ini 06-nya dan 08-nya itu di liquid salt nick, yaitu salah satu liquid favorit gue di pot juga, yaitu foam blueberry cheese ice cream ya guys ya. Jadi gue nyobain dua-duanya di pot di liquid salt nick 30 mg-nya foam ini. Masih gimana ya menurut gue pribadi ya. Jadi setelah gue cek channelnya Oxfam, kalian bisa lihat di Oxfam official YouTube-nya itu dia ngejelasin rekomendasi air hole-nya, permainan air hole-nya gitu. Karena bener, kalau kalian nggak main air hole-nya, contohnya di cartridge 08 itu terlalu ngeplong guys. Jadi kayak terlalu airy bagi gue pribadi dan manis sekali. Pokoknya manis banget guys. Intinya kayak gitu ya. Kalau kalian nggak mainin airflow-nya gitu, itu bener-bener pertama masih agak kurang nyaman buat ukuran pot salt nick tuh, menurut gua agak kurang nyaman karena terlalu, jadi gimana ini nanggung menurut gua, ngeplong banget enggak,
nyaman kayak pot juga enggak gitu kalau kalian airflow terbuka. Ternyata setelah gue cari-cari ya ada rekomendasinya dari Oxfa-nya. Kalau pas diikutin memang lebih better, sangat jauh lebih better gitu guys ya performanya. Jadi bisa kalian cek sendiri ya rekomendasi air hole-nya di YouTube-nya Oxfa sendiri gitu. Karakternya gimana bang? Jujur gue agak kaget tadi guys ya pas pertama kali nyoba di Catrice 08 ini di mode boost-nya gila, bener-bener kayak apa ya, layaknya kalian main mod tapi wattnya over. Paham kan maksud gue pasti nih para vapor sepuh ya ibaratnya kalau kalian main voltasenya potensionya over atau wattnya over ya kayak gitu, kayak anjir kenceng banget, terlalu kenceng gitu. Gue ngerasa kaget gitu karena ya gue belum pernah ngerasain pot dengan power sebesar ini jujur. Jadi memang bukan gimmick ya guys ya, teknologi si dual mesh ini yang membuat kita bisa pakai watt lebih tinggi dari seharusnya. Harusnya 08 maksimal di 18 misalnya. Dengan masukin mode boost kita bisa sampai 32 dan itu wow. Bener-bener berasa gitu, nampol banget ya guys ya. Karakter saya jujur di 08. Kalau 0806 karena liquidnya sama dan ini bukan liquid baru ya kan, memang liquid yang gue bilang tadi sering gue gunain. Ya seperti karakter CT-nya Oxfa menurut gue ini manis ya kan, rasanya manis. Apalagi di 08-nya di mode eco tadi gue coba, jujur wah ketutupan manis parah menurut gue di 08 mode eco-nya yang harusnya liquid ini kalau gue pakai di pot lain selama ini tuh nggak semanis itu gitu. Tapi di sini di 08 mode eco ya sekali lagi itu ketutupan manis jujur. Ya karena ini gue nggak dibayar, gue nggak tahu karena faktor ini masih baru juga CT-nya ya kan. Jujur rasanya kayak es teh manis guys. Tadi gue coba di 08 mode eco-nya ya kayak es teh manis. Coba gue sekali lagi gue coba. Ya, kita coba. Bener. Ya kayak es teh manis, bener-bener kayak ada kalian minum air tapi es teh manis yang gulanya kebanyakan kayak gitu. Jujur rasanya rasa blueberry cheese ice creamnya nggak ada sama sekali, bener-bener ketutupan manis ya. Sekali lagi karena gue nggak dibayar ya kan, gue bener-bener ini review honest review jujur gitu ya guys ya. Nah tapi setelah masukin mode boostnya memang wow ngangkat baru tuh guys, terutama kalau kalian mainin si airflow-nya sesuai anjuran dari si Oxfa. Kalau di 08-nya kita disuruh nutup 4/5, jadi kalian kecilin sedikit gitu. Nah beda banget dibanding kalian main yang full open, terlalu airy dan terlalu manis, tapi kalian tutup dikit baru lebih joss gitu. Nah, gue lebih nyaman baru ya dimainin di mode boost ya. Jadi mode eco-nya sih kurang sih menurut gue Oxfa ya di sini ya guys ya. Nggak, ya gue nggak tahu mungkin buat beberapa orang karena memang Oxfa ini kan targetnya masyarakat Indonesia ya udah terbukti gitu ya. Maksudnya dia berhasil di pasar Indonesia yang kebanyakan suka manis gitu, paling suka manis orang Indonesia marketnya gitu. Nah si Oxfa ini berhasil ya kan di pasar Indonesia gitu. Jadi mungkin buat beberapa orang enak gitu, tapi buat gua pribadi ya kan yang selera gua bukan selera pasar, eco mode 08-nya kacau menurut gua. Ya jujur kacau ya bagi gua pribadi gitu. Ya tapi kembali lagi bisa jadi faktor memang liquidnya aja nggak cocok di sini atau gimana. Tapi ya kembali ini liquid andalan gue gitu guys ya. Jadi gue salah satu ya, bukan ini doang liquid gue gitu di pot ya, tapi ini salah satu liquid andalan gue di pot. Gue kenal banget karakternya gitu, makanya gue bisa bilang ini kayak nyobain liquid lain gitu guys di mode eco-nya di 08 gitu. Tapi pas mode boostnya baru enak gitu. Nah 06-nya gue tadi sempet takut nyoba guys, jujur ya. Anjir gue 08 Saltnik 30 mg tadi kayak powernya gede banget, apalagi 06-nya. Ternyata lebih enak guys, maksudnya nggak yang sampai parah gitu guys ya. Kembali lagi gue bilang bukan kayak kalian main Saltnik di CT03 gitu kan. Kalau memang ini sistemnya coil on off harusnya di mode boost dia jadi 03 gitu ya guys ya, resistensinya gitu. Ternyata enggak guys, apa ya, masih nyaman banget digunain 06-nya dan tidak manis ya, tidak oversweet. Bagi gue itu, gue juga kaget, gue nggak tahu faktornya apa, tapi 06 dan 08 menurut gue 06 lebih nggak manis dibanding 08-nya. Lebih apa ya,
lebih balance, jadi rasa-rasa lainnya lebih keluar gitu. kalau 08-nya masih tinggi manisnya dibandingkan rasa-rasa lain dari liquidnya. Ini kita coba 06-nya nih. Oh, by the way, 06-nya rekomendasinya di YouTube Oxfy itu memang dibuka semua ya, airflow-nya. Ya, lebih nggak manis tapi memang powernya gede sih, jujur ya guys ya, powernya gede. Oke, jadi kayak gitu aja sih ya intinya ya yang mau gue sampein. Gue nggak tahu ini faktor memang dari apa ya, CT baru atau gimana. Apakah besok gue coba akan berbeda rasanya? Ya kita nggak tahu. Tapi kalau memang video ini rame, gue akan bikinin video lanjutannya seminggu gue pakai gitu. Gue akan ngasih pendapat gue setelah seminggu. Intinya pengen gue geber ya guys ya, karena dia ngeklaim double flavor, double lifespan. Apakah benar ya kan? Makanya rencananya pengen gue geber kalau video ini banyak yang komen, banyak yang like, ya kan, banyak yang share mungkin gitu. Apalagi banyak yang subscribe gitu, gue makin semangat ya kan buat bikin video-video review pot gini ke kalian gitu buat sharing ya guys ya. Jadi biar kalian nonton dulu video gue, baru kalian tentuin apakah memang si Nextlim ini cocok atau bukan cocok ya. Apakah Nextlim ini tuh pot yang kalian cari gitu. Karena jujur preference beda-beda ya kan guys ya. Kayak tadi gue bilang, bagi gue ini oversweet 08-nya, mungkin bagi orang lain pas gitu. Terutama tadi di eco modenya ya guys ya. Kalau boost modenya masih sweet tapi nggak separah eco modenya. Jujur eco modenya bener-bener kayak air gula, kayak kacau gitu. Ya. Tapi mode boostnya memang tidak gimmick sama sekali. Menurut gue good job Oxfy ya. Ya tapi gue kembali lagi, gue nggak tahu nih, gue belum ngegeber si Oxfy ini ya. Apakah dengan gue pakai mode boost terus-terusan, gue geber selama seminggu, apakah dia nggak cepat rusak, ataukah memang jadi cepat rusak? Kita nggak tahu kan, makanya nanti kita akan lihat ya guys ya. Nah, kesimpulannya, buat kalian yang pengen nyari pot, terutama liquid, buat main liquid Saltnik, ini cukup oke ya guys ya. Tapi buat kalian yang vapor mungkin vapor jadul gitu, maksudnya bukan pemula gitu ya guys. Yang kalau bukan pemula kan biasanya orang Indonesia pengennya ugal-ugalan. Gue pengen watt paling tinggi bang di dunia gitu-gitu, asap paling ngebul. Nah, ini cocok banget memang guys ya buat kalian pengen ugal-ugalan dengan liquid Saltnik ya. Tapi kalau buat pemula, menurut gue ini agak terlalu over ya. Agak terlalu over powernya buat pemula. Soalnya experience gue, teman-teman gue yang baru terjun ke dunia pot, pakai pot biasa pun yang pot yang powernya bagi gue nggak ada, bagi dia kadang-kadang agak anjir terlalu ini gitu-gitu. Apalagi mak yang ini guys, gue ada langsung pingsan kali, langsung garuk gitu tenggorokannya. Karena ini bener-bener ngebus dingin banget guys, asli ya guys ya. Gue sekarang ngerti kenapa banyak orang ngomongin liquid foam terlalu dingin. Ya mungkin dia pakai produk-produk Oxfy memang lumayan ngangkat dingin dan manisnya ternyata gitu ya guys ya. Ya intinya gitu. Buat kalian yang pengen ugal-ugalan di liquid Saltnik, cocok banget ini kalian beli. Tapi kalau buat pemula, kalian cobain dulu aja kalau kalian teman kalian punya. Karena menurut gue ini akan terlalu over powernya. Ya nanggung ya guys ya, kalau pakai mode boost terlalu over bagi pemula, pakai mode echo-nya menurut gue agak kurang. Jujur ya, ini kembali lagi gue nggak dibayar, jujur Oxfy, sorry to say ya kan, memang agak kurang nih di 08-nya. Tapi ya di 06-nya echo dan boostnya menurut gue sama-sama enak ya. Ya bisa dibilang kalau kalian nggak mau terlalu strong, main echo aman di 06. Tapi kalau 08-nya echo-nya agak kurang gitu. Terus buat kalian yang mau main freebase, ya kalian kan udah pasti nonton review-reviewer lain yang ngomongin Nextlim, pasti rata-rata cobain freebase bla 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 gitu-gitu ya guys ya. Karena teknologi dual mesh ya. Tapi menurut gue pribadi ini memang pot yang ya harusnya dipakai di, bukan nggak bisa, sekali lagi guys ya, bisa, gue yakin ya, namanya tinggal masukin liquid bisa. Tapi kalau maksimal kayaknya ya kalau memang pengen banget brand Oxfy main freebase, kayaknya lebih ke V-Prime gak sih guys dibandingkan Nextlim ini gitu. Memang ini kayaknya targetnya lebih ke pemain Saltnik gitu. Kalau masalah kalian bilang bang, terus gue pengen beli Slim Pro 2 atau Nextlim, gue nggak bisa ngomong, kalian cobain sendiri aja dulu gitu. Menurut gue Slim Pro 2 itu ya udah oke banget ya guys ya, udah salah satu one of the best pot di Indonesia, harus gue akuin gitu. Walaupun memang
Ya kembali lagi tergantung selera kan, preference gitu. Kalian suka karakter yang manis gak dari cetannya si Oxfa gitu. Menurut gua Slim Pro 2 tuh udah oke banget kalau kalian ya memang nggak begitu problem dengan manis gitu ya guys ya. Atau kalau memang mencari manis cocok banget gitu. Nah, kalau buat dibandingin sama Next Slim, ya kembali lagi targetnya kayaknya buat orang yang pengen main ugal-ugalan di Liquid Salt Nick. Intinya gitu sih guys ya. Nyaman tapi bukan nyaman yang nomor satu di sini. Bener-bener kayaknya ini bener-bener full ugal. Full ugal ya guys, full ugal-ugalan kayaknya guys ya. Terus kalau kalian nanya lu suka nggak bang? So far ya setelah gue coba gue suka-suka aja ya. Kembali lagi karena gue bukan vapor pemula guys ya. Gue nggak masalah dengan mode boost ini. Dan malah gue seneng gitu, gila ternyata bisa ya pot ngasilin di Liquid Salt Nick ngasilin power sebesar ini gitu, lumayan kaget juga gitu. Ya pokoknya segini aja video gue kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka bisa kalian like, comment, share, dan jangan lupa subscribe channel gue agar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oh by the way, gue ingetin sekali lagi kalau kalian pengen nunggu hasil gue ngegeber si Next Slim ini selama semingguan, ya kalian banyakin komen sama like aja guys ya, share ke teman-teman kalian. Oke, bye bye.